Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Langit Sabrina bersama saya Linda Dayani. Hari ini khusus dalam rangka bulan Ramadan, saya ingin berbagi sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, hari ini saya mau berbagi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan dunia hafalan Al-Quran, dan video ini saya beri nama Walk the Talk. Untuk kamu yang mau mulai menghafal Quran atau ingin menghafal Quran dan ingin serius menghafal Quran, kamu sudah tepat nih masuk ke sini, ke video kali ini. Tapi jangan berharap dapat sesuatu yang wow di sini ya, karena di sini video ini adalah video-video yang paling realistis yang ada di antara video-video lain. Nah, apa saja sih yang perlu disiapkan ketika kamu mau mulai menghafal Al-Quran? Yang pertama adalah niat kamu ya. Tapi menurut aku niat itu terlalu umum ya. Kamu perlu mengumpulkan atau memilih satu strong why yang kamu miliki di dalam kehidupanmu, yang membuat kamu bisa terus bertahan ketika menghafalkan Al-Quran. Nah, strong why ini mungkin ada yang biasanya begini, saya mah menghafal Al-Quran untuk mencari ridho Allah, katanya gitu. Saya menghafal Al-Quran untuk mendapatkan rahmat Allah. Saya menghafal Al-Quran karena Allah. Itu benar, tetapi kamu perlu memperjelas ya, menghafal Al-Quran itu mencari ridho Allah itu dengan cara apa begitu. Ya dengan cara menghafal Al-Quran, tapi setelah Anda hafal Al-Quran mau ngapain? Ya kan? Kadang juga ada yang berpikir gini, misalnya nih, aku mah mau menghafal Al-Quran nanti biar dapat beasiswa kalau udah kuliah gitu ya, kalau mau masuk kuliah. Setelah masuk kuliah, emangnya gimana? Banyak kok orang yang tidak menghafal Al-Quran dapat beasiswa juga dari kuliahnya tanpa harus melurah menghafal Al-Quran. Jadi perlu ada sesuatu yang lebih besar dari itu bagi diri kamu yang berkaitan dengan Al-Quran, dan itu membuat kamu istiqomah nantinya ketika menghafal Al-Quran. Dan ketika kamu mendapatkan ujian, keletihan, atau mungkin kebosanan ketika menghafal Al-Quran, kamu bisa kembali lagi pada strong why kamu dan kamu bisa balik kembali menghafal Al-Quran. Biasanya strong why itu berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan kamu ya. Jadi kamu mau apa di dunia ini? Yang kedua adalah yang perlu kamu siapkan ketika ingin menghafal Quran adalah ya punya Al-Qurannya dong ya. Hanya memang Al-Quran yang kamu pilih lebih baik menggunakan Al-Quran hafalan. Al-Quran hafalan itu banyak ya sekarang beredar di mana-mana. Bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Aduh, aku ketutupan. Ya, banyak sekali Al-Quran yang bisa kamu beli gitu ya. Pilihannya sangat banyak. Tapi balik lagi ke kebiasaan belajar kamu. Kalau kamu orangnya visual, mungkin kamu bisa menggunakan Al-Quran yang seri blok begitu ya. Ada warna-warnanya. Bahkan ada Al-Quran tajwid yang tajwidnya itu ada warna-warnanya juga. Nah, itu cocok untuk yang visual. Untuk yang audio, mungkin kamu tidak perlu memiliki Al-Quran yang berwarna-warni, tapi justru kamu perlu mencari atau menyeleksi atau mencari tahu lagi ya, siapa ustadz yang atau qori yang bacaannya itu paling sesuai dari sisi tajwid, agar nanti kamu tidak perlu struggling ketika menyetorkan hafalan dari sisi tajwidnya begitu ya. Itu untuk yang audio. Untuk yang kinestetik, mungkin bisa beli Al-Quran yang ada aktivitasnya. Misalnya kamu harus menceklis atau menggarisi, atau ada Quran-Quran yang sekarang ya, ada Al-Quran yang khusus untuk ditebalkan. Jadi kamu bisa menebalkan ayat-ayat Al-Quran sambil kamu mengingatnya begitu ya. Menebalkan itu kan sebuah aktivitas ya yang bikin kamu bergerak, dan itu cocok untuk yang kinestetik. Nah,
itu silakan pilih Al-Quran seperti apa yang baik buat kamu dan memudahkan kamu untuk menghafal Quran. Yang ketiga, kamu perlu menetapkan waktu hafal Al-Quran. Jadi untuk awalan kamu bisa menentukan waktunya dari sisi jumlah waktu. Jadi misalnya saya ingin menghafal Al-Quran 1 jam dalam sehari. Berarti kapanpun kamu punya waktu luang 1 jam dalam sehari, kamu bisa menghafal di situ. Tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan ada waktu yang akan memudahkan kamu menghafal Al-Quran di surat Al-Muzammil ayat 4 dan ayat 6. Jadi di situ disebutkan sepertiga malam adalah waktu yang baik untuk menghafal Al-Quran. Sepertiga malam adalah waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran karena kalau kamu menghafal Quran di sepertiga malam, biasanya karena suasananya hening, jadi Al-Quran yang kamu baca itu akan dengan mudah meresap ke hati dan pikiran kamu, begitu. Yang keempat, apa yang perlu disiapkan untuk menghafal Quran adalah target hafalannya sendiri ya. Karena kamu mau menghafal Quran 30 juz, jadi otomatis target hafalannya pun 30 juz dong, begitu. Nah, sejak pertama nih ya, agar kamu tidak menyesal di kemudian hari, ya, waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu, karena kamu lupa membuat target hafalan, bisa jadi hafalanmu berjalan begitu saja, begitu ya, mandek di tengah jalan bisa jadi. Nah, sejak awal nih, ketika kamu baru berniat untuk menghafal Quran, buat target hafalan 30 juz. Jadi kamu itu mau menyelesaikan hafalan 30 juz itu berapa lama sih? Mau 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terserah kamu ya. Jadi tetapkan dulu setoran hafalannya mau berapa lama. Kemudian nanti kenapa sih harus ditetapkan? Agar kamu akan lebih mudah menetapkan target per bulannya berapa ya, target per harinya berapa, seperti itu. Nah, ini contohnya target hafalan yang bisa dilihat. Kamu mungkin bisa menjadikan target hafalan ini sebagai contoh ya, begitu. Kalau kamu hafalan tiap hari 1 baris, berapa lama kamu akan menyelesaikan hafalan kamu, dan seterusnya. Yang kelima adalah mencari mentor atau ustadz yang bisa menerima hafalan kamu. Setoran hafalan atau hafalan Al-Quran nggak bisa sendirian sambil ngaca ya. Jadi perlu disetorkan kepada ustadz atau orang yang sudah memiliki hafalan Al-Quran 30 juz, begitu. Banyak pilihannya, kamu bisa mencari lembaga-lembaga yang mempunyai program hafalan Quran, atau mencari teman mungkin yang sudah hafal 30 juz dan bersedia untuk menerima hafalan kamu, begitu ya. Yang pasti hanya satu dari saya, kriteria orang yang bisa menerima hafalan Al-Quran kamu, yaitu kondisi atau kemampuan tajwidnya harus baik agar kamu bisa dibimbing olehnya ketika menyetorkan hafalan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah just do it, kerjakan, mulai. Kalau banyak mikir kapan selesainya setoran hafalannya gitu ya. Mulai hafalan Quran sesuai dengan waktu yang sudah kamu tetapkan, sesuai dengan target yang kamu rencanakan gitu ya. Nanti di perjalanan kamu akan tahu ritme hafalan kamu akan tahu apa yang menjadi hambatan kamu, dan kamu akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah itu kamu bisa mulai melakukan progres. Waktunya akan ditetapkan, misalnya kamu akan menetapkan waktu tertentu, dan seterusnya. Sekarang hanya 6 tahap itu saja yang saya sampaikan. Nanti lebih dalamnya akan saya sampaikan di video-video yang lain. Selamat mencoba, selamat berjuang, selamat mengerjakan target-target hafalan, selamat belajar konsisten untuk mengumpulkan hafalan kamu. Semoga Allah merahmati dan memberkahi hidup kamu melalui hafalan kamu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.